Muhammad itu kan video nomor absen 15. Aku di dunia gambar itu nomor absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rani Aprilia Pasha dari kelompok 3 Sistem Operasi Komputer. Jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang instalasi Linux Mint hingga DNS server, yang nantinya video ini akan dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama dimulai dari instalasi Linux, kemudian dilanjutkan dengan instalasi Docker dalam kontainer, kemudian FTP server, selanjutnya web server Apache dan MySQL, lalu CMS, kemudian manajemen servernya menggunakan CyberPanel, dan yang terakhir yaitu DNS atau Domain Name System. Nah, untuk yang pertama kita langsung install Linux Mint-nya. Search di Chrome Linux Mint. Kita pilih yang versi Linux Mint 22.2, lalu pilih yang Cinnamon Edition, lalu klik download. Selanjutnya, jika sudah terdownload, lalu kita buka VMware-nya, lalu create a new virtual machine. Pilih yang typical recommend, lalu klik next. Klik centang pada installer this image file, lalu kita pilih di mana file Linux Mint-nya tadi yang sudah terdownload, lalu klik open, lalu next. Pilih yang operating system Linux dengan versi Ubuntu 64 bit, lalu untuk virtual machine name-nya terserah, kita beri nama Linux Mint saja. Lalu klik next. Oh, ini harus pilih untuk menyimpan filenya. Kita pilih di bagian Linux Mint. Make new folder untuk membuat folder baru. Beri nama Linux Mint SOK3. Oke. Next. Untuk maksimum disk size-nya minimal 40. Kita isi 40 GB saja. Klik next. Bisa juga untuk custom hardware-nya itu memori kita pilih disesuaikan dengan kapasitas laptopnya kita masing-masing. Ini saya pilih 8,5 MB. Mungkin 8 MB saja. Untuk prosesornya kita isi 4, dan juga close, langsung klik finish. Nah, ini tampilan ketika Linux Mint sudah terdownload seperti ini. Kita klik power on. Pilih yang start Linux Mint. Selanjutnya kita klik yang install Linux Mint untuk menginstal Linux di dalam VMware ini. Lalu pilih bahasanya yang English, klik continue.
Di bagian multimedia codes ini install multimedia codes di checklist saja. Next. Selanjutnya yang bagian system install Linux Mint di checklist, lalu klik install now dan Linux Mint akan menginstal dan ditunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Setelah itu klik bagian continue dan isikan namanya sesuai apa yang kita inginkan. Kita bisa memilih dua opsi antara login automatic atau login dengan menggunakan password. Kita ketikkan password yang kita inginkan lalu klik continue. Nah, jika sudah, kita langsung lakukan instalasi Dockernya. Ketikkan sudo apt get sudo apt update min-y. Kita enter, masukkan passwordnya. Kita tunggu hingga proses penginstalan tools Linux-nya selesai. Jika sudah, lalu masukkan perintah sudo apt install nano kit. Lalu lakukan instalasi Dockernya dengan mengetikkan perintah sudo install docker io. Nah, jika sudah, kita bisa cek instalasi Dockernya dengan sudo systemctl start docker. Ini untuk mengecek versi Docker yang sudah terinstall. Nah, versi Ubuntu
Download ya. Yang terakhir kita bisa ketikkan hello world untuk memastikan apakah sudah benar-benar terinstall. Itu tadi langkah-langkah penginstalan Linux Mint hingga cara menginstal Docker. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap instalasi Docker dan kontainer. Oke, pada tahap ini tuh pertama sebelum kita install Dockernya, kita perlu beberapa update eh, supaya tool yang ada di Linux Mint, supaya tool yang ada di Linux eh, tersedia semua. Jadi kita tidak perlu tools lainnya lagi. Oke, kita mulai lagi. Pertama, kita sudo pt dir bukan passwordnya. Nah, ini akan memulai instalasinya. Ini seberapa cepat itu tergantung seberapa kencang internet yang ada. Kalau cepat-cepat, kalau lama-lama ya, Mak. Ya, ini cukup lama. Mungkin nanti akan saya percepat setelah instalasinya selesai. Baik, ini setelah instalasi kita tunggu proses ekstraksinya sampai selesai. Ini kurang lebih jadi membutuhkan waktu 10 menit untuk install beberapa paketnya karena ini banyak sekali. Kalau mau dilihat ini tuh ada banyak banget di sini tuh. Ini banyak paketnya. Ini banyak tulisan tuh di sini semua di atas sampai bawah. Ini tadi ada selesai belum? Ini masih 79%. Mungkin nanti bisa dipercepat lagi untuk instalasinya. Kalau untuk ekstraksi itu cukup cepat karena tinggal ekstrak beberapa data dan beberapa konfigurasi saja ini. Dan ini sudah 10% harusnya sebentar lagi selesai dan kita bisa lanjut ke eh, eh, penginstalan Nano untuk editor untuk edit file. Oke, selesai. Kita lanjut lagi. Oke, setelah kita install beberapa update dan beberapa upgrade tadi, kita lanjut lagi untuk menginstal pt install git dan git. Jadi ini ada berapa ini? Git dan git. Ada empat apa namanya? Alat yang download lagi. Pertama ada curl, bitget, nano, dan git. Seingat saya untuk nano itu untuk edit file, curl itu link dari luar, curl dan git itu untuk link apa seperti GitHub dan lain-lainnya. Untuk Wikit itu artinya untuk mengambil link yang ada. Kayak di kita benar lagi masukkan password. Dan ini kita tunggu. Untuk instalasi yang ini seperti tidak terlalu lama. Oke, sudah selesai. Lanjut lagi kita. Nah, setelah kita menginstal beberapa update dan beberapa alat, kita lanjut lagi ke penginstalan
Docker to install Docker file info. Yes, keep anjing. Sudah hapus. Oke, selanjutnya karena kita sudah menginstal beberapa update dan beberapa alat dasar untuk Linux kita akan lanjut lagi untuk penginstalan Dockernya. Oke, sudo apt install docker.io. Nah, ini adalah proses instalasi Dockernya. Instalasi Dockernya ini ya lumayan lah ini. Mungkin bisa dipercepat lagi. Oke, selanjutnya karena kita sudah menginstal Docker, selanjutnya kita cek dulu. Tik sudo systemctl ini di start. Kedua, perintah ini tuh digunakan untuk pertama untuk menyalakan Docker, yang kedua untuk mengenable Docker. Jadi itu Dockernya itu auto start. Jadi kalau laptopnya restart, Docker langsung nyala. Misal kita ingin mematikan Linux kita, Docker tuh ya otomatis nyala, nggak perlu kita nyalain lagi. Nah, kita lanjut lagi sebelum ke tahap cek Docker dan lain-lainnya. Kita bisa buka dulu sudo server. Oke, kita tambahkan perintah ini untuk memudahkan supaya tidak perlu ngetik sudo lagi. Jadi ya langsung untuk Dockernya saja ya. Kita reboot dulu, restart, dan kita cek apakah sesuai dengan perintah yang sebelumnya dijalankan. Wih, kita tunggu ini mungkin nggak sampai 1 menit, cepat ya. Oke, kita masuk lagi ke Linux Mint-nya. Masuk ke terminal lagi. Oke, saatnya kita cek Docker versinya dulu. Ya, jadi Docker yang diinstal adalah Docker versi 28.22 build 28.2. Nah, oke, Docker run payload. Itu untuk mengecek apakah Docker benar-benar sudah bisa digunakan. Dan untuk mengecek apakah Docker bisa jalankan tanpa sudo. Dan ini keluar the fuck. Oke, lanjut lagi setelah penginstalan sistem D, lanjut lagi ke commit commit image yang akan dibuat. Commit dulu, di saya lupa namanya apa. Docker commit dan manual.
Ini jadi ini dia kan Docker commit file manual tuh nama kontainer yang tadi kita buat. Terus kasih nama image yang baru yang dari hasil commit kita. Namanya jadi commit utama. Oke, berarti Docker tadi, apa, kontainer tadi sudah berhasil di image. Kita bisa remove Docker rm bahan manual. Oke, dia nanti bisa udah apa namanya? Sudah di remove, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa yang bisa diganti. Ini udah saya siapkan untuk server apa? Untuk server dan port-portnya. Namanya diubah di SOK3 utama. SOK3 utama. Lalu untuk image-nya, kan karena aku udah bikin image sendiri, udah di commit, jadi ganti image-nya jadi commit utama. Commit utama. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Untuk port 80 itu sebagai web localhost, web localhost 20, 20, 20, 21, 21 dan 30.000, 30.009 itu sebagai FTP, lalu 3306 itu sebagai 3306 itu sebagai database dan port 53 itu sebagai DNS. Nah, terus kita enter. Nah, kontainer sudah berhasil dibuat. Saatnya kita mengisi semua kontainer dengan FTP, dengan Apache, dengan MySQL atau database, dan juga WordPress dan juga DNS. Jadi tahap 2 ini sudah selesai ya. Kita akan lanjut lagi ke tahap 3 yaitu instalasi web server Apache ataupun Nginx. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke penginstalan web server dan juga FTP server. Oke, lanjut lagi. Kita udah masuk di dalam, belum, kita masuk dalam container dulu. Docker exec kita di namanya apa? Soka 3 utama bash. Nah, udah masuk ke dalam udah masuk ke dalam kontainer. Itu tandanya itu kalau udah masuk kontainer itu udah masuk ke root sini. Oke, sebelum itu kita isi dulu semuanya. Oke, memang kita isi dulu. Kita update untuk mengisi beberapa update. Lalu ketik lagi apt install baca 2 php lib baca 2 mod php jli php core php pgd php mbstring php php
Senang RPC, get, unzip. Oke. Duh, dia salah tulis. Maaf. Ya, ini kurang lebih instalasi selama 2 sampai 3 menit. Ya, kalau bisa cepat, tergantung internet lagi. Kita isi dulu formulir. SIA 35. Kita pilih Jakarta deh, 35. Nama Asia 35 Jakarta. Lalu, nyalakan dulu, service Apache-nya. Oke, sudah. Sebelum itu, kita lanjutkan lagi untuk install, pt install vsftpt. Jadi service Apache 2 itu sebagai web server dan juga web server, dan untuk vsftpt itu untuk server FTP-nya. Ya, setelah kita install vsftpt, kita add user dulu. 3 passwordnya, bikin baru. Number ini kosongin aja, nggak apa, number, work phone, kosongin aja. Lalu kita klik yes. Kita udah menambah user untuk um, FTP server ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita cek dulu beberapa hal. Pertama kita cek IP dan juga matikan firewall untuk jaga-jaga aja. Untuk IP servernya nih 192.168.23.132. Atau kalau mau lebih yakin lagi bisa kita cek lewat sini, network setting. Lalu di sini IPv4 address-nya 192.168.23.132. Itu untuk IP-nya, IPv4-nya. Oke, ya udah kita cek IP. Lanjut lagi, sudo wp disable. Ini untuk mematikan firewall. Siapa tahu nanti kita nggak bisa mengakses webnya atau nggak bisa mengakses web servernya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke masuk lagi ke dalam kontainernya terlebih dahulu. Lalu nyambung, ini kita setup beberapa hal dulu ya. Kita edit dulu, nano c sftpd dot conf. Nah, di sini untuk yang diedit itu cukup banyak, tapi kita akan hapus dulu semuanya yang ada di sini. Kita ganti dengan yang ada di sebentar. Oke, lanjut lagi untuk config SFTPT-nya diisi dengan ini.
Dan yang paling penting, ini untuk setting pasifnya, untuk portnya tadi sesuai dengan apa yang ada kita install pertama 30.000 sampai 30.009. Lalu untuk password addressnya itu kita menggunakannya pakai IP address Linux yang IP Linux yang sudah tidak menggunakan IPA ataupun melalui network setting yang ada di Linux. Pas 5 tadi itu 192.168.23.132 bisa sesuai. Kita save dulu, Ctrl O, enter, lalu Ctrl X keluar. Nah, di momen ini kita tuh sudah bisa untuk mengakses yang namanya sudah bisa untuk yang mengakses pertama untuk web server Apache 2-nya dan juga bisa mengecek FTP servernya dulu. Pertama kita masuk dulu ke FTP untuk masuk ke dalam web, kita buka 268.23.132. Nah, ini adalah tampilan awal dari Apache 2 defaultnya itu seperti ini. Untuk mau diedit tuh bisa, nanti kita bisa masuk ke dalam folder yang namanya itu ini. Masuk ke dalam nih, var www aplikasi.html. Itu untuk mengedit-edit config HTML-nya bisa lewat situ. Nah, lanjut lagi kita tadi kan udah Apache 2. Ini kita bisa lanjut lagi ke dalam FTP server. Kita cek apakah sudah bisa dengan data-data yang udah diisi tadi. Kita masukkan IP Linux kita 68.23.132. Usernya itu kita masukkan dulu kelompok 3 dan passwordnya sesuai. Ya, connect. Oh, untuk account review sih biasanya ada beberapa hal yang nggak bisa masuk. Ini ada firewall atau apa yang belum dimatikan. Jadi sebentar saya matikan terlebih dahulu. Lalu tadi sebelumnya udah ke web server apa atau Apache 2. Sekarang kita lanjut lagi pengujian FTP servernya. Pertama kita mengujinya itu masuk dulu ke dalam FileZilla. Untuk FileZilla kalian bisa download secara gratis di internet. Oke, lanjut lagi ke kita dari host kita masukkan dulu 192.168.32 sesuai dengan IP yang ada. Username di nomor 3, passwordnya 9 juga. Lalu dikonekkan. Nah, ini tanya berhasil. Connection stability waiting from blah 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 blah. Login. Directory listing of blah successful. Nah, cara untuk tesnya gimana? Kita bisa kasih contoh file kecil. Misalnya itu seperti misalnya seperti ini. Sumbat als.lib. Saya kirim ke sini, itu berhasil ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita masuk lagi ke VMware, kita ke cd, OSD, cp, usr, cd usr. Oh, benar bukan. cd/home. Kita coba ls dulu, keluar gak? Kelompok 3 keluar. Kita masuk ke dalam kelompok 3, cd kelompok 3. Kita ls, nah keluar. Jadi FTP server yang dilakukan berhasil.
Oke, jadi tahap FTP server dan juga tahap FTP dan juga tahap Apache 2 dah berhasil. Selanjutnya kita akan ke MySQL. Baik, pada tahap selanjutnya kita akan menginstal MySQL dan juga PHP MyAdmin-nya sebagai GUI-nya. Oke, pertama kita install dulu pt, bentar. Masuk dulu ke dalam Docker-nya, Docker exec. Kita masuk se- dalam root, data container Sokatika utama. Apa ini? Install MySQL server. Oke, jadi kita akan install MySQL servernya terlebih dahulu. Untuk waktu ini nggak terlalu lama, mungkin bisa ditunggu saja atau cepat. Oke, sudah selesai. Lalu kita nyalakan dulu service, service, MySQL start. Jadi kita cek dulu apakah MySQL sudah berjalan. Kita cek status. Maaf. Oke ya, udah aktif running, berarti artinya udah jalan MySQL-nya. Ya, berarti kita akan memasukkan eh sebentar sebelum memasukkan data, mungkin saya akan mengedit MySQL config-nya dulu. Oke, masuk ke nano slash etc slash mysql slash mysql.conf d slash mysql cmf. Di bagian ini pin address-nya diubah menjadi 000. Ini sebenarnya opsional saja, nggak perlu dilakukan, tapi jaga-jaga siapa tahu mau diakses MySQL-nya menggunakan HDSQL atau di Beaver. Lalu jangan lupa service MySQL restart. Nah, kita buat PHP MyAdmin-nya. Ini sebenarnya tuh MySQL-nya udah ada, database-nya udah ada, tinggal dibuat aja. Kita ketik MySQL aja nih. MySQL. Dah ini di sini tuh sebenarnya udah bisa untuk membuat database, ngeliat database dan lain-lainnya. Tapi secara CLI, bukan bukan dengan GUI. Jadi kalau ingin memudahkan untuk ingin memudahkan, saya akan menginstal PHP admin sebagai GUI-nya dari MySQL ini atau database ini. Ya, jadi saya contohkan juga cara membuat database di PHP admin dan juga membuat database di
melalui CLI. Oke, masuk dulu, keluar dulu dari MySQL-nya. Kita install dulu PHP MyAdmin-nya dengan ketik apt install php myadmin -y. Ini mungkin mesti ditunggu dulu. Akan saya percepat. Oke, baik, akan saya percepat terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi setelah instalan PHP MyAdmin selesai. Jangan lupa untuk membuat link simbolik folder ya dari BSR share PHP MyAdmin menuju var www.html. Di situ agar apa ya, dengan satu server, dengan satu IP itu juga bisa membuka yang namanya PHP Admin gitu. Kita ketik dulu ln min lmns usr share PHP Admin menuju var www.html. Nah, kita cek dulu tapi apakah memang benar ada PHP Admin di folder USR share. Kita masuk dulu ke USR share ls PHP Maven sudah ada, berarti tandanya sudah berhasil, sudah benar gitu. Ya, sudah benar, memang sudah bisa berarti untuk bagian ini. Lanjut lagi kita, sebelum itu kita keluar dulu ct var www.html ls. Nah, sudah ada ya. File index sudah di file web server Apache. Lalu PHP Maven ini link simbolik dari sini USSR. Tidak bisa nih. Ini untuk diketikkan di browser pun juga sudah bisa. Ini akan saya contohkan dulu. Bentar. Akan saya contohkan terlebih dahulu. Menggunakan 192.168. Lalu PHP my admin. Aduh, sebentar. Ada beberapa kesalahan. Baik. Kita ulang lagi. Mungkin database itu perlu dibuat dulu. Nanti kita masuk MySQL terlebih dahulu. MySQL. Lalu kita isi datanya seperti ini. Ini ya. Kita buka create database. Dari database-nya namanya dbSOK3. Lalu bikin user. Misalnya itu admin dengan passwordnya sekian. Lalu dikasih privilege penuh untuk dbSOK3 untuk admin. Lalu di flash privilege. Lalu setelah ini sudah bisa membuka yang namanya PHP My Admin. Udah bisa sih. Apa nih kan? Oke, selanjutnya setelah mungkin ada beberapa paket yang belum saya install, saya sudah install. Semoga PHP My Admin-nya bisa terbuka lagi. Nah, terus 98. Ini kan untuk Apache atau web biasa. Kita tambahin PHP My Admin. Apakah bisa? Oke, bisa. Kita masukkan username dan password yang udah dibuat sebelumnya tadi. Password itu pas save aja. Nah, terlihat kan ada database-nya di sini. Mungkin memang belum ada tabel dan lain-lainnya, tapi mungkin nanti kita bisa tambahkan sendiri tabel-tabelnya dan lain-lainnya lah pokoknya. Tinggal dibuat tabel ini. Ini cara GUI, kalau nanti cara CLI pun juga bisa. Itu saja contohnya.
Ini kita isi saja. Kita buat contoh saja ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau mau ditambah-tambahin lagi gimana? Udah, bisa. Intinya untuk database SOK3 sudah terlihat. Udah ada tabelnya yang berisikan ini. Contoh. Untuk mulai detailin, itu mungkin bisa saya contohkan lagi. Yang penting untuk PHP MyAdmin-nya sudah bisa terinstall dan sudah bisa terbuka. Oke, lanjut lagi. Setelah tadi berapa tahap ya kita tuh udah pertama instalasi Linux, instalasi Docker dan kontainer. Lalu dalam kontainer kita install web server Apache 2, lalu FTP, FTP server, lalu MySQL dan juga GUI-nya PHP MyAdmin. Lalu ini yang terakhir untuk kontainer A, yaitu CMS atau WordPress. Atau CMS itu bisa disebut Control Management System. Jadi ini tuh WordPress-nya lah yang ngatur-ngatur. Dan ini gue paling gampang untuk membuat sebuah blog gitu. Eh, Content Management System, maaf, bukan kontrol. Oke, jadi kita mungkin bisa lanjut ke instalasinya. Sama kita ketik dulu cd var. Jadi kita pindah dulu ke dalam HTML yang berisikan server dan juga Apache, web server dan juga PHP MyAdmin. Nih, kita lihat ya. Di sini kita install dulu apt install unzip. Ini sepertinya udah saya download tadi sebelumnya. Sudah kan? Kita install dulu. Ini linknya tuh https wordpress.org slash latest.zip. Ini akan menginstal WordPress secara otomatis. Kita akan ngambil dari server WordPress-nya langsung gitu. Kita tunggu instalasinya selesai. Tidak terlalu lama, harusnya bisa cepat. Saya bisa membuka tab baru dulu. Oke, sudah terdownload ya. Ini masih zipnya dulu nih, belum belum selesai. Kita harus, karena ini file zip, kita harus unzip dulu. Unzip latest.zip. Nah, sudah kita remove dulu. rm latest. Oke, lanjut dulu. Nah, ini tuh sebenarnya udah ada kan WordPress-nya di dalam Word, tapi kita perlu yang namanya membuka akses foldernya dulu. Change mode. Kita ketik jamod nr 7 WordPress slash. Jadi ini bisa, udah bisa diakses lah. Apa namanya, udah bisa diakses apa namanya dari sini. Tadi tuh mungkin udah bisa ngakses ke browser, tapi mungkin ada penghalangnya di denied karena isi dari WordPress yang ada di sini belum bisa diapa-apain. Kita coba cek. Ketik 192.168 titik
Titik berapa? 23, 132, terus kreatif WordPress. Nah, sudah bisa. Let's go. Untuk WordPress ini bisa diisi terserah sesuai data saja lah ya. Untuk database namanya nanti kan ingin dibuat DB SOK3. Untuk username admin, passwordnya ya sesuai itu. Database hostnya ini biarin aja, tapi prefixnya dibiarin. Terus submit. You might lanjut run the installation. Nah, untuk saya title-nya Soka, Soka, Soka 3, blog Soka 332B. Username-nya kelompok 3. Passwordnya samaan aja ya. Untuk emailnya, email isi terserah aja. Nggak usah pakai email asli. Ini kelompok 3, Soka 3, kelompok lokal. Ini nggak usah, nggak penting kalau itu. Terus yang kita save biar nggak lupa. Lalu login, kelompok 3. Di remember me, login. Kita akhirnya masuk ke dalam WordPress. WordPress cukup singkat, tidak susah. Lalu kita cek di sini. Nah, di sini untuk mengatesnya, yang penting sudah ada, udah bisa ngedit suatu blog gitu loh. Ini editannya itu terserah sesuai dengan apa yang diinginkan kalian, apa yang diinginkan pribadi masing-masing. Oke, jadi sudah sih sampai sini untuk kontainer A. Jadi kan udah ada apa aja nih? Di sini tuh udah ada untuk kontainer A ya, berarti udah ada web server, apa aja dulu kan? Lalu udah FTP user, bisa sharing file dari Windows ke dari host ke apa namanya? Dari host ke Linux dan Linux ke host begitu pula sebaliknya. Lalu eh sudah ada MySQL database dan menggunakan PHP admin sebagai gurunya. Lalu sudah ada WordPress. Jadi ya enak sekali lah untuk hal seperti ini. Nah ini DB SOK3 sudah ada. Jadi kita pakai database SOK3 kan di WordPress. Ya, jadi otomatis sudah terbuat dari sini juga semua. Jadi kita nggak perlu buat contoh ini, tapi bisa dicontohkan untuk pembuatannya. Sudah ada WP Comment, WP Link Option, dan lain-lainnya. Dia untuk kontainer A atau server manual, ini semua sudah selesai, kecuali nanti di akhir ada DNS. Kita di sini akan lanjut ke step Cyber Panel. Ini step yang mungkin cukup tricky, tapi pasti hasil akhirnya akan berhasil. Oke, untuk kontainer A sampai sini mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yang satunya. Terima kasih. Oke, baik. Ini adalah tampilan ketika CyberPanel telah berhasil dan sukses diinstal di dalam kontainer B kontainer yang berbeda. Jadi di sini ada infonya, sudah tertulis penyimpanannya, penggunaan RAM, lalu instalasi waktunya itu 25 menit. Nah, yang penting ini aja, panel username dan panel passwordnya itu diingat. Jangan sampai lupa, karena itu adalah kunci pentingnya untuk masuk ke dalam cyber panel itu. Kita harus simpan passwordnya dulu. Nah, ini bagian paling paling penting. Kalau enggak, nanti susah. Udah habis itu ini kalau membuka website dan lain-lainnya, ini lihat nih. Set, 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 set.
Udah tiga ini. Nah, untuk 8090 untuk cyber panel, 80 443 dan 443 untuk web server, 21 dan 40.110 dan 40.210 untuk FTP, TCP 25, 587, 165, 110, 143 dan 993 untuk layanan email, 5 TCP 53 dan OTP 53 untuk DNS service. Jadi di sini tuh sudah ada apa namanya? Ya dibilang lagi dari awal untuk yang manual kan kita semua harus install masing-masing kan dari web servernya, FTP-nya, DNS-nya dan juga WordPress-nya dan database-nya juga. Yang kalau untuk ini kan udah ada semua kan dari untuk udah langsung terinstall kan. Cuma dengan install tadi ya Curl dari apa namanya di dari web diambil dari web udah tersedia semua kok dari FTP, lalu web server, mail service, DNS, dan lain-lainnya. Pokoknya ini server panel itu udah komplit. Tapi ya makanya jangan dijadiin satu sama yang server manual. Kalau jadiin satu nanti bakal ngebug. Susah. Kita restart dulu ini. Yes. Nah, habis itu, ini kalau mau mengakses tuh bisa langsung melalui browser ya menggunakan 192 pokoknya bagian akhirnya 9090 tapi biasanya setelah ini tuh belum bisa langsung dibuka perlu yang namanya perlu yang namanya itu mendisable beberapa hal maksud dulu ke cover start cyber cyber panel best maaf nggak usah pakai best nyalain doang. Setelah masuk ke dalam kontainer kita cek dulu nih untuk status LSWS CTRL-nya BSR lokal LSWS LSWS slash bin slash LSWS CTRL install. Terus, oke ini udah nyala berarti aman. Nah terus ini kalau mau berarti aman matiin kontainernya firewall sistem CTL stop firewall key lalu selain stop kita pun disable dulu. Ini disable dulu sistem CTL-nya. Setelah itu kita sementara kita sebenarnya kan udah matiin firewall Linux-nya kan. Tapi kita langsung aja kita allow ngizinin port 9090 lah. Disable ini. CT. Oh maaf, allow 9090 dan juga 8081. Dilihat. Bukan nih ya, firewall tadi bubble. Ya kemarin dari awal udah mati tapi nggak apa-apa itu. Habis itu caranya dibuka lagi. Command prompt. Skipping dulu coba. Ping 192, 168, 23, terus terus 23, 1, 3, 2. Udah ke reply, tandanya apa? Ini cyber panel A1 bisa dibuka. Nggak bisa ini. Hmm,
masuk dulu Edge. Nah, kita buka dulu di Edge, terus 92, channel 1. Ketika aja, kedua, 290. Ini tandanya berhasil. Emang tampilan awalnya seperti ini. Your connection is not private. Kita advance masuk ke continue terus 192.168. Nah, kita sudah masuk ke cyber panel. Oke, jangan lupa passwordnya dulu. Passwordnya itu tadi bisa nggak kelihatan, mungkin akan saya copy dulu sebentar. Nah, lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi passwordnya, akan saya paste. Kita sign in. Nah, berhasil masuk server panelnya. Di sini mungkin memang terlihat, di sini terlihat dari dashboardnya masih nol semua. User 1, website nol, WordPress nol, database nol, 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 nol semua. Di sini berarti tandanya, emang di cyber panel tuh semua itu harus dibuat ulang dari awal lagi. Seperti ada di sini ya. Ada untuk website, ada untuk paket, database, DNS, email, FTP, dan lain-lainnya. Kalau ingin buat website tuh mungkin kita masuk ke website, buat website, lalu sesuaikan ininya, like package, owner, dan lainnya, nanti akan otomatis membuat websitenya itu. Lalu user itu tidak perlu, dan yang lain-lainnya. Mungkin selepas ini saya akan memberikan contoh kepada kalian, memberikan contoh cara membuat website WordPress, database, FTP user. Dan nanti akan saya praktekkan apakah bisa. Oke, tahap cyber panel sudah selesai. Mungkin bisa lanjut ke konfigurasinya dulu. Ya, instalasi cyber panel sudah. Mungkin habis ini konfigurasi cyber panelnya dulu. Habis itu, habislah konfigurasi dan setelah dicek-cek gitu, tandanya cyber panel sudah selesai, lanjut lagi ke DNS. DNS selesai, ini selesai. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan, cara konfigurasi menggunakan cyber panel. Pertama yang harus dilakukan, nyalakan dulu cek untuk cyber panel start. Seperti oke, disitu di browser bisa menggunakan sini aja dengan menggunakan sesuai luas bisa masuk dulu dan sini. Ya, jadi pembuatan website, yang saya sedang membuat website di sini. Pertama kita masuk ke website, create website. Lalu di sini isi formulir dengan detailnya. Ini ganti nama terserah. Semua SLK3 lokal seperti itu saja. Ini untuk emailnya SLK SLK3@lokal.com, mungkin itu cukup. Lalu aplikasinya bisa dipilih, saya itu menggunakan PHP 8.1, lalu centang, create domain, lalu create website. Nah, sesi pembuatan website cukup mudah dan hanya menunggu instalasi dan cepat.
tidak seperti di server A atau server manual. Server cyber panel hanya menggunakan GUI dan prosesnya cukup simpel dan tinggal ditunggu saja ini selesai. Biasanya memakan waktu 1 sampai 2 menit saja. Jika ada kendala lebih itu mungkin lebih pengaruh dari uh, kekuatan laptop masing-masing. Dan itu sudah terbuat, bisa dilihat di website, ada SLK dan install. Nah, sampai sini buka dulu visit site. Ini harusnya belum bisa dibuka karena setelah membuat website ini perlu namanya pengeditan host dulu. Kita masuk ke Windows, kita harus saja dulu. Buka sebagai administrator. Lalu kita buka dulu sini. PC di OS, Windows, sistem kedua, driver, etc. Kalian klik semua file ke hostnya. Sebentar. Buka semua file, klik house. Nah, di sini tambahin lagi karena ini kan apa ya? Tadi 192.168.23131 untuk IP Linux-nya. Maka ditambahin lagi. Dengan nama yang sama persis dengan website yang baru saja dibuat. Jadi itu nama websitenya apa tadi? SOK3.local. Sudah save, disimpan, sudah keluar. Lalu setelah ini bisa dibuka, diakses. Oke, lalu untuk pembukaan websitenya, ini mungkin bisa buka di Windows atau bisa buka di Linux-nya. Untuk GUI di sini sebenarnya tidak ada masalah. Karena ketika visit site itu tuh masih SOK3.local saja. Harusnya ada portnya lagi. Jadi SOK3.local dikasih port di belakangnya. Portnya itu 8081. Nah, keluar. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini untuk pembukaan website pertama kali. Nah, tapi kan kalau gitu doang boring kan ya, belum bisa diedit atau gimana. Nah, tahap selanjutnya untuk bisa ini, kok visit site. Ini kita manage, masuk ke manage. Di manage ini kan ada yang namanya WordPress. Nah, kalau mau install WordPress itu ada caranya dulu. Sebelum diinstal WordPress ini, kita harus install dulu dia menginisiasi dulu yang namanya database. Supaya database-nya supaya WordPress-nya tuh bisa dibuka nanti.
Kita buat SOK kita contoh file. Kita paste ini misalnya sok. Passwordnya sekitar berapa aja. Ke database. Nah, database sudah berhasil dibuat. Berarti saatnya membuat WordPress. Install dulu. Misalnya tiga admin sekarang local. Nah, jika ada masalah seperti ini, bisa menggunakan instalasi CLI. Untuk penginstalan CLI, baik, berikut adalah tampilan untuk website yang sudah diisikan dengan yang namanya WordPress. Untuk contohnya itu seperti ini ya. List website bisa dibuka di lokal soka.lokal. Ini karena tadi yang sebelumnya saya bilang untuk visit site itu sedikit ada bug, jadi tidak bisa dibuka secara langsung ya. Jadi perlu yang namanya port 8081 ditulis dulu supaya servernya bisa masuk. Ini karena masih belum bisa masuk. Nah, ini perlu yang namanya port dulu 8081. Setelah diberikan port 8081, nanti bukan yang ini. Tikum lokal 8081. Nah, saya diberikan port 8081, hasilnya akan keluar seperti ini, keluar WordPress, seperti yang ada di server manual. Tapi ini menggunakan server panel dengan instalasi tadi yang sudah saya sebutkan di dalam website kalian manage. Di situ install WordPress dan masukkan database yang sudah dibuat tadi. Dan hasilnya akan seperti ini. Mau dibuka WordPress dalamnya bisa, untuk memproses sesuatu bisa, untuk mengedit sesuatu bisa. Ini tandanya apa? Ya, WordPress-nya benar-benar berhasil bisa dibuka. Halo, halo. Halo, halo. Ini dari kelompok 3. Masukkan ke TK2B. TK2B. Sudah berhasil menginstal WordPress di dalam server panel. Baik. Save. Kita buka lagi nanti. Nah, ini kan udah ke save kan, post update kan. Kita buka lagi dari sini lah. Praktikum lokal 8081. Nah, langsung kaget. Halo, halo, kamu dari kelompok 3 bla 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 bla. Sudah berhasil. Nah, ini tandanya WordPress sudah berhasil terinstall dengan baik dan benar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan proyek SOK yang sudah dilaksanakan oleh teman saya. Ini adalah tahap akhir dari proyek tersebut, yaitu pembuatan pengaturan DNS. Pertama, kita harus mengaktifkan kontainer milik kita. Oke, saya ingin mengizinkan kontainer ini ke kelompok 3, maka docker start ini kelompok 3. Oke, setelah sudah di start, kita harus masuk ke dalam kontainernya terlebih dahulu. Oke, setelah masuk ke dalam kontainernya, teman-teman bisa menggunakan
apt install pin9 ya teman-teman. Saya ketik dulu apt install pin9 mini. Oke, untuk DNS-nya sendiri sini aku pakai pin9. Sebenarnya ada opsi lain yang melalui CyberPanel yaitu Power DNS. Tapi karena sini saya harus men-setting menginstal DNS di luar CyberPanel, maka saya memilih pin9 karena konfigurasinya terhitung termasuk lumayan mudah. Oke, setelah selesai seperti ini, teman-teman bisa langsung ketik nano etc pin name conf lokal. Oke, nano not conf berarti kita harus menginstal nano terlebih dahulu. Apt install nano. Oh sorry. Oke. Nah, jika sudah maka ini akan langsung terbuka seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman bisa masukkan konfigurasi ini. Oke teman-teman, setelah tadi masuk ke sini, teman-teman bisa masukkan konfigurasi seperti yang aku masukkan ini. Bentar teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan kelompok 3.id ya. Teman-teman lalu bisa pencet Ctrl Y, Enter. Lalu setelah itu teman-teman bisa masuk ke file teman-teman. Kalau memang belum ada, teman-teman bisa pakai yang ini. Maaf salah. Oke. Bentar teman-teman. Nah. Oke. Nah, di bmywp.local ini teman-teman bisa ganti db kelompok 3.id misal. Nah, dan akan ada konfigurasi baru seperti ini. Teman-teman bisa masukkan konfigurasi selanjutnya ini. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman cek IP address teman-teman ini. Teman-teman masukkan IP address Linux teman-teman masing-masing ya, sesuaikan aja. Lalu bisa Ctrl X, Y, lalu Enter. Lalu setelah itu teman-teman bisa menjalankan DNS secara manual. OS ya, teman-teman bisa menjalankan secara manual menggunakan command ini. Nah, teman-teman bisa enter aja. Oke, lalu dia sudah jalan secara manual. Teman-teman Ctrl C aja. Setelah itu teman-teman pastikan
ini teman-teman cek dulu untuk validasi tadi kelompok 3.id nya. Nah, teman-teman bisa pakai name check conf. Nah, setelah itu teman-teman bisa menggunakan ini check zone juga. Oke, loaded serial semuanya sudah masuk teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan dig command. Command dig ini berfungsi untuk mengecek apakah server kita itu bisa dihubungi dari Linux dari kontainer ini gitu. Dia ngecek set dig alamat kelompok 3. Sebelum dig sebaiknya teman-teman restart dulu service restart. Salah. Oke. Tadi kan udah saya jalankan secara manual ya, jadi mungkin saya bisa restart atau teman-teman mau jalankan lagi ini. Lalu sudah time complete, teman-teman sudah Ctrl C aja. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan dig, masukkan IP host 127.0.0.1 kelompok 3.id. Oke, dig not found, berarti teman-teman harus masang mungkin yang namanya DNS utils ini. Oke, jika sudah teman-teman coba lagi dig. Nah, ini sudah muncul ya. Kita coba buka dulu apakah udah bisa atau belum. Sepertinya oke, belum bisa ya. Kalau belum tampil teman-teman, kalau belum bisa, teman-teman berarti harus mengkonfigurasi IP yang ada di host Linux teman-teman juga. Dan dia dari kontainer dia menghubungi host teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum konfigurasi hostnya gimana? Jangan lupa biar dia muncul nanti Apache-nya di start sama MySQL-nya juga kalau bisa. Nah, udah teman-teman, setelah di start selesai teman-teman exit aja. Teman-teman sudo nano etc.host. Nah, teman-teman masukin password. Waduh, sepertinya belum diinstal nano di ininya. Oke. Maaf, ternyata bukan belum diinstal ya, ini kurang spasi. Oke, nah ini teman-teman, ini karena kemarin aku sudah nyoba jadi memang sudah ada. Teman-teman ganti aja pakai nama ini teman-teman, kelompok 3 ID atau www kelompok kelompok 3.id. Teman-teman Ctrl X, yes ya. Teman-teman coba buka lagi di sini, harusnya sudah bisa.
Oh, masih belum bisa ya. Coba kita masuk ke dalam kontainer dulu. Oh, maaf. Sebentar. Saya cek kelompok 3.id. Kelompok 3 40 129. Oke, udah benar. Kita masuk ke dalam kontainer. Kita mulai baca lagi, MySQL lagi. Teman-teman coba dik, harusnya dia muncul ya. Set in A. Sebentar teman-teman. Coba kita tes. Kita tes. Oke. Oke teman-teman, karena tadi itu masih error ya, jadi ada sedikit tambahan dari aku. Jadi kan aku coba dik dan coba ulang untuk ngecek name, dia tetap ngelot serial dan berhasil. Berarti kan masalahnya bukan cuma ada di situ, melainkan ada di lain. Sebelum di bin itu ada etc. Nah di etc itu ternyata harus dikonfigurasi teman-teman di nano resolve connect. Nah ini dia kan di sini ya teman-teman. Teman-teman harus pindah ke etc terlebih dahulu, baru nano resolve. Nah di sini teman-teman bisa tambahin name server, itu IP teman-teman. Nah ini juga ada name server Google, ada DNS yang lain juga. Oke teman-teman langsung Ctrl X, save aja. Lalu teman-teman coba buka alamat tadi di Firefox www.kelompok3.id. Nah dia udah muncul. Ini memang saya arahin ke apa aja terlebih dahulu. Ini masih di indeks apa aja-nya. Nah, oke. Jadi DNS berhasil ya. Kita coba cek juga dengan dik. Nah, oke di sini. Oke. Di sini dia sudah muncul ID NX domain. Awalnya reviews. Nah, dia reviews, tulisannya reviews tapi bisa diakses ya ternyata, karena dia sudah muncul ininya. Nih kelompok 3.id, id-nya juga udah muncul ini. Makanya memang dia tulisannya connection reviews, tapi kalau diakses itu bisa. Nah ini pakai 129, coba pakai kelompok 3.id. Nah udah sama-sama ke arah ke apa aja. Oke jadi sekian adalah tutorial DNS dari saya, mungkin banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.